Alhamdulillah selama ada kegiatan kerajinan tangan dari bambu, ekonomi masyarakat makin meningkat karena bisa membantu anak-anak sekolah atau kuliah di luar desa kami ini. Kampung Lambaro Subeng yang terletak di Aceh Besar merupakan sebuah desa yang masih terjaga keasrian akan lingkungannya. Udara di pagi hari terasa begitu segar dengan kabut tipis yang sering menyelimuti daerah ini dan memberikan suasana yang menenangkan. Sebagian besar warga di kampung ini berprofesi sebagai petani. Selain itu, aktivitas warga di kampung ini yang tidak kalah menarik adalah memproduksi kerajinan rumah tangga dari anyaman bambu. Aktivitas merajut kerajinan dari anyaman bambu ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Tidak hanya sebagai hobi, aktivitas ini pun telah menjadi sumber pemasukan bagi warga desa. Mengolah sebatang bambu menjadi sebuah kerajinan rumah tangga yang bernilai tinggi merupakan sebuah rutinitas yang telah dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Aceh Besar secara turun-temurun. Hal ini pun menjadikan pengolahan anyaman bambu menjadi sebuah roda perekonomian bagi mereka yang tentu saja ini cukup menjanjikan. Nah, pada episode Aceh Hebat kali ini saya akan mengajak Anda, saudara, untuk melihat sebenarnya bagaimana semangat yang ditunjukkan oleh warga di Aceh Besar dalam mengolah anyaman bambu ini menjadi sebuah kerajinan rumah tangga yang banyak diminati oleh masyarakat, serta bagaimana pengolahan yang dilakukan mulai dari sebatang bambu menjadi sebuah kerajinan rumah tangga. Aktivitas kerajinan bambu ini memiliki sejarah dan tradisi yang cukup kuat, mengingat bambu merupakan bahan alam yang banyak tumbuh di wilayah kampung ini. Bambu di Aceh Besar sering dimanfaatkan untuk berbagai produk kerajinan, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Secara keseluruhan, kerajinan bambu di kampung ini tidak hanya berfungsi sebagai produk konsumsi lokal saja, akan tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Kerajinan bambu memiliki potensi yang sangat besar, mengingat bambu adalah bahan yang mudah didapat, terjangkau, dan juga ramah lingkungan. Sebelum proses penganyaman kerajinan bambu dibuat, para pengrajin harus memilih bambu dengan kualitas yang baik agar mendapatkan hasil yang sempurna, baik secara ketahanan maupun dari warna yang dihasilkan. Dibantu oleh sejumlah warga, Atriani yang merupakan seorang pengusaha pengrajin anyaman bambu turut ambil bagian dalam memilih batang bambu yang akan digunakan. Yang bagus, kayak tadi saya bilang, yang sedang lah, yang jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Yang sedang. Kalau yang muda, tidak bisa. Yang tua, tidak bisa juga. Berarti yang sedang bambunya.
Kita nengok di batang, oh ini bisa, potong. Oh itu tidak bisa, jangan potong. Itu usianya itu. Kayak kita nengok di batang tadi, kan ada yang tua, ada yang muda. Nah itu. Tapi jangan terlampau ke bawah juga. Yang ke bawah itu tidak bisa pakai juga tuh. Kira-kira bambu itu bagi 3 lah kira-kira. Yang di bawah itu tinggal, yang di atas itu baru bisa pakai. Yang di ujung itu tidak bisa pakai itu. Yang di ujung. Yang udah tipis dimasukkan, terus dijemur. Tapi dia waktu dimasak cukup bedanya. Aku ada lupa. Ada bambu yang panjang apa namanya? Kalau di sini ya atutnya apa ya bilang? Ya kan? Ini terlalu agak apa namanya? Pendek. Ada yang panjang lagi. Ada kalau bambu di daerah apa itu ya? Lepung. Itu namanya kalau bahasa Aceh buluh dibilang, buluh. Panjang kalau buluh itu. Atutnya panjang tuh. Tapi kalau bambu kayak gini, ada yang terlalu pendek, ada yang terlalu panjang juga. Tapi rata-rata sedang lah. Rata-rata. Kecuali bambunya tidak ada lagi. Kalau sulit, tidak sulit. Tidak ada daerah kita sini. Pergi daerah lain. Yang sulit, tidak sulit. Tidak sulit. Setelah batang bambu didapatkan, bambu kemudian dibersihkan sebelum akhirnya dipotong dan dimasukkan ke dalam mesin. Pemotongan bambu ini akan menyesuaikan kerajinan apa yang ingin dibuat. Bu Atri. Ini banyak ya sebenarnya lalu lalang jalan Labu Banda Aceh ini ngelihat toko ibu di sini. Oh iya. Ini ada banyak ya Bu, ya, banyak sekali kerajinan yang sudah disita padahal dari bambu ya. Oke Bu Atri, kalau boleh disampaikan apa sih yang paling banyak dicari oleh pembeli dari kerajinan yang dijual ini? Ini Oke. tampi ini dia sering peminat sama pembeli yang cari itu karena ini untuk ditaruh jemur apa ibu rumah tangga, tempat kue, apalagi ini musim maulid ya, dilapisi dengan daun pisang,
terus berbagai macam khas kue Aceh. Kalau boleh tahu untuk segini, untuk jenis ini berapa nih? Ukuran seperti ini? Ukurannya Iya, untuk harga segini. harganya 40.000. Hanya 40.000. Orang kalau kita lihat tadi ke belakang prosesnya kan sangat panjang ya Bu ya. Ini 40 karena udah dipernis, tapi kalau ori cuma 20.000. Lebih murah lagi. Lebih murah. Oke. Dia kalau ori kan putih, bambu kita kan putih. Kenapa saya pernis lebih tahan lama? Kalau ori dia cuma 3 bulan. Pernis itu artinya diwarnakan. Dibuat bambu ini jangan dimakan rayap, Oke. jangan ada tai lalatnya, lebih diawet istilahnya. Lebih awet ya. Oke Bu, selain ini nampan ya. Nampan. Nampan. Selain nampan ini apa lagi yang Besek kayak gini, besek. Ini Oh, saya pernah lihat ini. Ah. Saya sering lihat ini dijadikan sebagai tempat kue. iya Ya, oke. ucapan terima kasih kayak gitu. Terus kita banyak ini model kayak gini. Ini untuk hiasan dinding. Oke. Ini besar, terus sedang kecil hiasan dindingnya. Terus kayak gini tempat pensil untuk anak-anak sekolah. Banyak dia terus kayak gini. Tapi ini Macam. saya menarik ini. Ini ada Iya. gantungan kunci. Kalau Iya. ini harganya berapa? Itu cuma 10.000. 10.000. Baik. Ibu sudah berapa lama sih menjalani usaha ini? Bu? Kalau kita bilang ini dari tahun 1995 semenjak saya SMP. Berarti Ibu dari SMP sudah SMP. sudah berjualan seperti ini. Bukan saya jualan. Aha. Saya dulu waktu SMP itu saya yang buat. Jadi saya bawa ke pasar Aceh. Jadi sekarang udah saya yang jualan gitu. Oke, baik. Berarti dari awalnya itu dari hobi Bu. Hobi, Dari hobi hobi. kemudian menjadi usaha. Usaha, banyak usaha. Baik. Berarti ini sebenarnya cukup menjanjikan nggak sih Bu, usaha seperti ini? Alhamdulillah, karena kita sekarang udah punya karyawan 7 Ada 7 orang. Tapi kemarin ada pesanan besek kayak gini 8.000 piece. Nah itu satu kampung yang buatnya karena diambil bahan sama kita dibuat rumah masing-masing. 8.000 piece kan saya nggak mungkin Nggak mungkin handle. ngerjain sendiri Bu, ya. nggak mungkin handle sendiri. Jadi saya ajak lah yang pengangguran di kampung. Oke, Ibu, kalau apa namanya, kalau berarti Ibu terima orderan dalam jumlah besar sebenarnya dan Iya. mengajak Mengajak warga kampung pengangguran. membantu dan Iya. kemudian memproduksi ini. Oke, kalau boleh tahu ini Bu ya, berapa sih Bu omset sehari dalam perkiraannya saja? Omset kita kalau perkiraan itu kadang-kadang terkejut, kadang-kadang nggak terkejut. Terkejut kenapa nih? Terkejut karena banyak. Banyak. Pernah kita satu hari itu 25 juta. 5 juta itu kenapa biasa seperti itu? Momen ini apa namanya untuk acara pesta kayak gini. Musim misalnya. nikahan kali ya. Musim nikahan, musim maulid itu orang orderannya nggak sedikit, nggak 100 piece, nggak 200, malah ribuan. Jadi waktu ada pesanan itu ya kita terkejut lah. Terkejut itu kan dalam arti kata alhamdulillah. Bu, kalau di Aceh ya, kalau bisa kita katakan jualan baju musimnya itu lebaran, lebaran itu pasti pedagang baju bakalan panen lah istilahnya. Nah, kalau itu usaha bambu seperti ini, apakah itu memang usahanya itu ada setiap harinya pembeli atau ini hanya musim-musim tertentu saja Bu ya? Kita musiman ada, harian pun ada. Kalau misalnya harian kan model gini, Iya. model gini untuk anak sekolah. Terus kayak gini, ini kan untuk anak sekolah dia istilahnya untuk kerajinan sekolahnya. Tapi kalau mau lebaran kayak gini, parcel. Parcel ini kan bisa ditaruh kayak mukena itu apa untuk lebaran, oleh-oleh atau buah. Bisa juga. Memang parcelnya ini kalau lebaran bulan puasa, ini kami udah kejar target. Nih, biasanya satu hari kami buat itu paling 20 piece. Tapi kalau udah mendekat lebaran 2 bulan lagi, 3 bulan lagi itu kadang-kadang bisa satu hari 40 piece sampai siang malam kami buat. Itu harganya berapa? Kalau ini 80.000 80.000. karena dia beda-beda motifnya. Ada yang suka begini bunganya, ada yang motif Berarti begini. harga itu tergantung dengan Motifnya motif dan Iya. juga jenis kerajinannya. besar ukurannya, besar kecilnya. ya. besar kecilnya itu Oke. tergantung. Menjanjikan Bu sebenarnya untuk usaha ini karena Alhamdulillah. selain seperti yang sampaikan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, ini juga bisa meningkatkan perekonomian dari itu sendiri ya. Iya. Karena ini berawal dari hobi. Hobi. Ya. Pernah nggak Bu sih Bu datang maksudnya itu seperti ibu mengikuti sejumlah pameran ataupun ada sejumlah apa ya penghargaan mungkin yang pernah ibu dapatkan dan ibu membesarkan ini ke berbagai event, pernah nggak sih? Saya pernah penghargaan saya Oke.
Kengon, saya sebagai narasumber pelatih di sana. Terus di Lapas Loungan kelas 2, saya sebagai narasumber dan saya pernah juara 3 di event Aceh Barat. Iya. Nah, kemarin kita acara PON ada diundang dari Diskop. Kita ada penghasilan 1 hari kemarin 1,5 juta. Tapi kan kita di sana 1 minggu. 1 minggu, alhamdulillah 1 hari 1,5 juta. Apa sih Bu sebenarnya kesulitan dalam menjualnya? Kalau kita bilang kesulitan sebenarnya ya kesulitan, seharusnya kan kok udah tantangan itu yang pertama kita kan harganya kadang-kadang nanti orang misalnya nih kayak tampan ini kita bilang 40, udah kita jelaskan, jadi dia ambil 3, akhirnya jadi harganya udah jadi 25.000 gitu. Jadi kita banyak kasihan sama pembelinya itu, jadi bisa kita lepas gitu. Tantangannya kayak gitu aja sih. Kalau di bahan baku gimana? Kalau di bahan bakunya itu musim-musim juga. Kalau sering hujan itu nggak bisa dicari bahan baku. Berarti ini seperti yang sampaikan tadi, kalau ambil banyak itu bisa lebih murah harganya. Lebih murah. Oke. Contoh kayak gini, kemarin diborong sama panitia, dia bagi-bagi. Ini harga 10.000 karena dia udah dipesan 150 piece, akhirnya jadi 5.000 satu. Setengah harga. Setengah. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Kita berharap sebenarnya ini tuh bisa menjadi motivasi juga lah untuk pemirsa di rumah bahwasanya dalam berusaha mencari mata pencarian itu bisa dari berbagai arah. Jadi berawal dari hobi, kemudian ini bisa menjadi mata pencarian untuk Andri sendiri. Nah, pemirsa di rumah harga 40.000 ini bisa ditawar kalau Anda di rumah menggunakan dengan yang jumlah lebih banyak seperti Ibu sampaikan tadi. Tapi ingat, awalnya juga harus dengan melihat keadaan ya Bu ya. Jangan terlalu menawar ya Bu, tapi juga lebih berusaha. Iya. Baik, terima kasih Bu Andri atas Iya. waktunya. Semoga sukses. Sama-sama. Dalam memasarkan hasil produknya, Atriani mendirikan sebuah toko di Jalan Lintas Banda Aceh Melabuh. Ada berbagai puluhan bentuk dan juga model kerajinan tangan dari anyaman bambu yang dijualnya. Peminatnya pun cukup ramai. Sebagian pembeli mengaku membeli produknya untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, tidak jarang para pembeli menjadikan kerajinan anyaman bambu ini sebagai koleksi dan juga hiasan rumah. Penganyaman bambu ini memiliki aktivitas yang melibatkan keterampilan dan ketelitian dalam mengolah bambu menjadi berbagai produk yang bernilai guna. Proses penganyaman ini menggunakan teknik anyaman tangan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, anyaman dilakukan dengan pola tertentu, baik itu anyaman sederhana maupun anyaman yang lebih rumit. Udah waktu sekolah saya SMP, nah berarti saya umurnya udah 60, sekitar 30 lah kayak gitu. Nah, kayak gitu kan, lebih kurangnya. Kan dulu nggak ingat-ingat berapa tahun ini kan nggak ingat. Kita udah bisa ajarin terus, belajar terus kayak gitu. Untuk ekonomi di rumah, untuk jajan anak-anak kayak itu, nggak sepenuhnya mengharap sama suami. Ya, duduk-duduk, misalnya bukan dari jam 7 sampai jam 5 sore, bukan kayak itu. Nah, kita kan ibu rumah tangga, pagi-paginya masak dulu, cuci piring, cuci baju, habis itu baru duduk bikin ini. Nah, kayak itu. Ini sampingan ekonominya itu, sampingan. Bukan pokoknya. Tapi udah biasa, udah jadi ke depan inilah, udah jadi pokok ekonominya. Kok dulu pertama kali bukan kayak gitu. Kok dulu yang ajarin ini nenek. Nggak ada orang masuk, orang luar ajarin enggak. Nenek kami yang ajarin ini.
memang udah turun temurun. Nah, kok saya nenek, mama saya udah jadi Ibu Adriani lagi. Udah ajarin untuk anak, ada orang-orang tetangga di samping udah juga. Kalau segini ini 1 jam udah. Tapi kalau segede ini sampai 3 hari. Dia besar kecilnya, memakan waktunya lama. Kayak gitu. Kalau model kayak gini, ini lama lagi. Nah, ininya kan gedenya cepat penuh. Kok ini kan kecilnya, lama penuh. Lama penuh. Habis itu kita bikin lingkaran ini lagi. Kok ini cepat kecil ya. Sulitnya kalau misalnya nanti waktu ditipiskan ini. Ini kan bambunya bulat. Habis itu diirisnya dengan kayak mana? Nggak tahu bahasa Indonesia kayak gini-gininya apa tuh. Nggak tahu saya kayak mana. Nah, ini dengan tangan. Nah, kayak ini. Ditipiskan ini dengan tangan. Kayak itu. Ini. Jadi ditipiskan ini dia waktu basah. Kalau kering nggak bisa lagi. Misalnya udah kering kayak gini, mau kita tipis nggak bisa lagi. Tulang ini udah keras. Dia tusuk ke tangan kita. Dia waktu basah, waktu masih hijau. Ini yang lama. Habis itu kita potong jangan banyak-banyak. Itu kok bambu panjang sampai ke sana. Jadi dipotong satu-satu atut nih. 1 hari 1 atut dipotong. Baru ditipis-tipis kayak gini. Kayak gini. Udah tipis dia, udah licin. Alhamdulillah selama ada kegiatan kerajinan tangan dari bambu, ekonomi masyarakat makin meningkat karena bisa membantu anak-anak sekolah atau kuliah di 2 desa kami ini. Dan selama tsunami karena kegiatan bambu runcing itu udah hilang. Alhamdulillah ada Ibu Suryani untuk membangunkan kembali kegiatan bambu runcing itu. Untuk dari pendukung dari pemerintah kampung, alhamdulillah kami mendukung sepenuhnya. Kalau membutuhkan modal, kami kasih modal. Untuk pemerintah kampung, kalau bisa semua warga saya harus membuat kerajinan tangan. Ada yang dari bambu, ada yang dari daun bambu runcing. Sangi ada juga di daerah kami. Kalau nggak salah bulan 7 ada kunjungan Ibu PJ Bupati Aceh Besar ke kampung kami untuk menengok kegiatan ibu-ibu yang ada di Desa Lambaruspun ini. Beliau mendukung juga usaha warga kami ini. Ada juga mengajukan proposal gitu. Kalau Ibu Andriani di mana ada ibu-ibu duduk-duduk di tempat-tempat kampung, ada Ibu Andriani datang mengajak karena perlengkapannya di tempat dia udah lengkap, udah ada mesin bantuan dari pemerintahan kabupaten, provinsi, ada ngajak warga-warga lain. Warga ada yang data, ada yang enggak, itu kan tergantung warga juga. Ini kalau masalah warga mau meningkatkan ekonomi kan kami ini ada mendukungnya dari dana ada juga kami UKM namanya. Dari dana UKM itu siapa yang kemauan kayak Ibu Andriani, kami tetap mensupportkan dananya.
dan untuk perubahan ekonomi di warga kami. Melestarikan berbagai kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun merupakan tugas kita bersama. Tidak hanya itu, saudara, memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang telah diberikan oleh Sang Pencipta seyogyanya harus terus kita lakukan. Semoga tayangan yang kami hadirkan dapat memberikan informasi kepada Anda di rumah bagaimana betapa banyaknya sumber daya alam yang ada di Aceh yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan akhirnya saya Noven Aulia, terima kasih dan sampai jumpa. Bambu di Aceh Besar tidak hanya dipandang sebagai bahan mentah, tetapi lebih sebagai simbol kehidupan dan ketahanan. Di setiap serat bambu yang diolah, ada cerita tentang perjuangan dan keteguhan masyarakat Aceh yang telah melalui berbagai ujian sejarah, termasuk konflik dan juga bencana alam. Sebelum gempa dan tsunami melanda Aceh pada tahun 2004 yang lalu, banyak pengrajin bambu yang masih melakukan aktivitasnya. Namun, setelah tsunami melanda kawasan ini, banyak pengrajin bambu yang menjadi korban. Adanya semangat Atriani yang mengajak warga setempat untuk terus melanjutkan tradisi ini merupakan sebuah langkah yang baik agar tradisi menganyam bambu dapat terus dilakukan dan diwariskan ke anak cucu.